Ya, salam saudaraku yang berkati Tuhan, selamat sore. Sungguh luar biasa kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Dan saya percaya itu semua karena kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah cuplikan video kepada saudara semuanya, di mana di dalam video tersebut ada kabar sukacita yang sangat luar biasa, di mana saudara kita yang beragama Muslim yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mereka mengalami penuaian besar, mereka mengalami lawatan Tuhan, dan mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, di video tersebut dijelaskan bahwa ada satu desa yang di mana penduduk desa tersebut adalah penduduknya mayoritas Muslim, dan saat ini satu desa tersebut sudah pindah keyakinan dan mereka sudah mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, saya mau katakan bahwa informasi yang saya berikan sesuai dari hasil video yang saya dapatkan, bahwa data ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti apa cuplikannya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Nah, ini sebelah kanan saya ada Ustadz JP Susato Ginting ya. Sebelah kiri saya Ustadz Rudianto ya. Nah, alhamdulillah sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keadaan saudara kita, yakni umat Islam di Tanah Karo. Bukankah kita sering mendengar selama ini ada rumor ada cerita-cerita tentang ada saudara kita yang murtad dari Islam pada daerah yang murtad dari Islam. Selama ini mungkin kita berpikir, mana mungkin, mana ada, kan begitu kan? Tapi ikhwah, pada pagi hari ini kita akan dengar langsung dari sumber yang valid insyaallah Ustaz yang valid, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ustaz, saya ingin menelisik lebih jauh, benarkah ada di Tanah Karo ini saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam? Mungkin bisa ceritakan Ustaz? Benar Ustaz, dulu waktu masih kecil saya Ustaz, masih SD, SMP, SMA gitu Ustaz kan, ada suatu kampung itu namanya sekarang dulu Keling, sekarang Desa Merdeka Ustaz. Dulu kami kecil itu Ustaz, mungkin karena masjid kami masih surau, jadi kami dulu kesitulah kami belajar gitu Ustaz, belajar agamanya ke situ dulu Ustaz. Tapi setelah kami membangun masjid, kami udah ada masjid tetap kan Ustaz, kami udah nggak ke situ lagi Ustaz. Jadi ada dulu kawan-kawan saya ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Salah satunya Pak Tor ekonomi. Terus satu lagi karena dia menikah Ustaz. Menikah itu lain agama. Lain agama itu kebetulan dia suaminya itu lebih ekonomi, lebih apalah Ustaz gitu kan, lebih mapan. Jadi diajaknya lah dia ke agama dia itu Ustaz. Dia mau gitu Ustaz. Mungkin salah satunya mungkin imannya kurang kuat, akidahnya mungkin Ustaz. Itulah mungkin Ustaz. Jadi itulah nanti Ustaz, kalau bisa kami ini Ustaz, mohonlah Ustaz, kayak Ustaz kan udah ada, mungkin ada lebih ilmu dari kami gitu Ustaz, kami pingin ada bimbingan gitu Ustaz, supaya kami di Tanah Karo ini Islamnya lebih kuat gitu loh Ustaz, kira-kira Ustaz. Nah, itu tadi videonya kawan-kawan, dan seperti yang kita lihat tadi mereka mengatakan bahwa sudah hampir 50% saudara kita yang beragama Muslim di sana yang ada di Kabupaten Karo, mereka sudah meninggalkan keyakinan mereka. Dan bahkan ada satu masjid di sana yang dulunya masjid itu dibangun dengan tujuan untuk bisa sholat Jumatan, dan saat ini masjid itu sudah tidak berfungsi lagi karena jemaatnya sudah tidak ada lagi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa faktor yang mereka katakan sehingga saudara-saudara kita ini bisa berubah keyakinan, adalah karena faktor ekonomi dan akidah. Mereka memiliki iman yang sangat lemah. Tetapi saya mau katakan teman-teman secara pribadi,
Ya, tidak semudah itu saya meninggalkan kepercayaan saya. Kalau cuma faktor ekonomi saya, ya tidak segampang itulah. Ya, atau mungkin karena akidah saya atau iman saya yang lemah, tetapi saya percaya, ya, saya yakin sekali, ya, saya tidak akan pernah meninggalkan keyakinan saya apapun itu yang terjadi. Walaupun misalnya saat ini saya sedang berada misalnya dalam kondisi di mana kondisi itu tidak bersahabat dengan saya, ya. Ibaratnya saya adalah orang yang menengah ke bawah, ya. Tetapi saya pastikan saya tidak pernah, ya, saya pastikan saya tidak mau meninggalkan kepercayaan saya. Ya. Saya percaya bahwa saudara kita di sana adalah merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Karena jumlahnya banyak, itu menurut saya itu tidak segampang itulah saudara kita meninggalkan keyakinan mereka. Ya. Kalau 1-2 orang, 10 orang, saya yakin karena faktor ekonomi bisa. Tetapi ini ada yang satu desa, ya, yang penduduknya mayoritas, ya, Muslim, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka semua, ya, berubah keyakinan. Ya. Ini sungguh luar biasa. Secara pribadi saya mau katakan, saya sangat bersyukur, ya, punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, ya, sebagai Allah yang hidup sampai saat ini. Ya. Saya mau katakan, kalau Tuhan bisa melawat saya, bisa melawat saudara-saudara kita yang ada di luar sana, di Kabupaten Karo, ya, saya percaya bahwa saudara juga pasti bisa dilawat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita selalu berdoa pada Tuhan untuk saudara kita yang telah meninggalkan agama mereka saat ini, dan mereka saat ini sudah memiliki keyakinan baru, yaitu memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup, ya, untuk tetap, ya, mempertahankan keyakinannya saat ini. Ya. Jangan sampai orang-orang berkata yang tidak tentang saudara semua. Ya. Karena menurut mereka ketika ada orang berpindah keyakinan itu karena faktor ekonomi, ya, faktor uang, dan banyak sekali, ya, yang mereka katakan yang tidak benar tentang orang-orang yang berpindah keyakinan ini. Saya percaya bahwa Indonesia ini suatu saat, ya, akan menjadi negara yang percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan saya selalu berdoa secara pribadi, ya, suatu saat negara Indonesia ini akan mengalami suatu mukjizat yang besar, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan bisa terjadi, ya, itu karena kasih Tuhan. Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal itu, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, ya, dan kita tidak dibinasakan. Bagi siapa yang tidak percaya, pasti akan dibinasakan, ya, pasti akan dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Dan apa yang terjadi di sana, saudara? Ya, yang terjadi di sana adalah tangisan penyesalan dan gertakan gigi. Ya, makanya untuk saudara semuanya, marilah kita pergunakan kesempatan yang baik ini, ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Salam sadar, salam waras, salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati.